Yaumuddin terus kitab ini Syarah bidzalika. Kalau terang kiamat, soal kiamat itu seru sandelok. Soal kiamat itu seru sandelok. Jadi nak kiamat itu semua orang dihisab. So sampean-sampean barang dihisab. Pertama sing dijaga jelas sholat. Jadi kalau masalah ibadah mahdoh itu sholat, nah masalah sosial itu asal tidak saling bunuh. Terus kalau terangkan ya, terus ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haraman. Bapak malah ya. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haraman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Damane cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau mustaman. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip ora tau mateni wong iku wis secara beragama iku rileks karena fifus satin mintin. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, di antaranya fatwa yang ekstrim. Sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saiki. Di kabeh wong alim kasih sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa bitaqatul. Takutnya fatwa itu ekstrim kemudian saling saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Agak beda zaman Nabi itu kan enak ya, sing Kanjeng Nabi mesti bener ya. Musuh Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru. Tukaran mbek kowe repot. Si aku musuh sampean iki soe bener sampean. Wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi piye ngono dadi. Kan kabeh nak. Jajal misalnya kiai itu kan mbek santri, wong mesti kan normalnya bela kiai ini, mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang lha iya sing bener kok mau ngalah. Soale sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tuwa tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Kalau orang tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tua kok wani anak, kualat kan mujur jadi lucu. Ini kan anak kok wani wong. Tapi wong tua kok wani anak, wong tua model opo. Anak wani wong tua ya anak model opo. Ya model milenial model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari ngetikan penting itu menghindari karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya, jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awaluma yuhasabu bil mar'u napa? Sholat. Yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya napa? Ringan. Ya pun ngoten. Terus ada hisab-hisab yang iku lawaca mungkin sampean iso ngantisipasi hisab. Jadi la tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Wa an ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mana ada orang tua ilmu, dia tidak ditakoi oleh pengiran, ngerti apa ada koi. Ilmu bisa ngakoni, bukan gak ada ilmu ya gusti. Serempet benar. Dunia, bukan gak ada dunia. Lewat pun yang dunia, ngetasi mati, sehingga pun aman, apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya, kacak itu 500 tahun kutakoi. Dia apa bukan gak ada nopo-nopo. So ngaji buatan. Gak perlu pertanggungjawaban mereka kacau kan. Nah sementing kalau terang ngeten ya, ini penting rungokno. Mahsyar itu maknane iku nggon giringan. Terus kiai kuno maknane bayang nggon mahsyar itu maknane tempat
Jihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, tempat diberhentikan. Terus di situ Anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Semuanya dihisab. Terus ketika Kanjeng Nabi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya yang tahu ngaji-ngaji ini, kesampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedanteni kan biasa wis ndonga Rabbana zulamna. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubah. Taubah itu mempermalukan mereka di depan umum. Seorang lagi ya, jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Saya ini wis rawang akeh maksud ini kan. Jadi ngakuin apa Rabbana zalamna anfusana. Sehingga ketika Kanjeng Nabi sebuti hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisab. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa'utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhirnya surat. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. SP nak kowe urung salah padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wis gawe perjanjian mbek pangeran Gusti. Ambil perjanjian dong ya apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon mboten usah istighfar malih pun niki pun. Deal soalnya deal. Nah itu ketika Kanjeng Nabi senyum-senyum senengnya ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab, "Na'am." Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab, "Na'am." Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus tadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum ya faminhum. Sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya alhamdulillah itu mesti padha-padha ra kena hisab. Kok bodoh-bodoh orang apa? Jadi orang ono barokah kaya goblok wis barokah. Terus sing nglakoni yo ora paham, sing kritik. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini nomor ini. Utitu khawatima suratil. Saya dikasih akhir surat Baqarah gini. Ku setiap doanya umat Nabi Allah jawab Allah na'am. Jadi ya Allah la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita innasina au akhtona. Allah jawab na'am. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya enggak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyaklah imatatul adza anit thariq. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang ganggu orang lewat, kemudian Allah ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam. Kemudian ngombeni santri. Macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Ta'ala. Kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Turu sudah ada orang rasani wong enggak macam-macam. Iku ya insyaallah di sepuro pangeran. Dadi ana wali mergo kakean apa? Ditakoki kenapa kowe kok turu wong wali? Mboten siap roh donya Gusti.
Kenapa? Dunia rusak tok mboten roh Gusti. Lah iku ya mari swarga napa? Swargane wong turu ya kira-kira. Tapi jadi umat Nabi itu luar biasa. Makanya saya yang heran kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru, biasa mawon. Guru ya ibadah, wae agar gak zina, gak maling, wae agar gak nglakoni dosa gede ini sanggup bae napa? Ibadah. Nah tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Terus Allah jawab nah. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang loh. Seimbang apa alam demokrasi. Jadi aku lagi kecewa habis kritik. Mereka insya Allah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu pancen yo dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono malah ra paham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng ana ibadah sunat dilakoni terus Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nek ora dilakoni blas Nabi yo duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ana sing ngritik, ana sing setuju biar seimbang kok. Wong padha ora paham wae to. Padha paham. Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Terus kedua, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan beri beban kami sebagaimana Engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyaqtulal bari'u minkum al-mujrima. Supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi, ijel itu, apa kata Allah? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh, yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat terus gelap. Ketika gelap itu yang al-bari yang enggak dosa mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak, paling ditangkap KPK di penjara mulai suka sisa korupsi jaga. Jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak. Kemudian saya KPK ini mulai disoal jadi aman lah. Sebut sing bener di aja nih ya sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nak takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Ya masalah orang KPK lah nak di pangeran kan ya aman karena korupsi. Aneh-aneh. Kowe wong mukmin kok bakas ngono. Kowe sementing iku nak kowe di pangeran kan ora usah polisi, ora usah KPK wis tetep ora usah dosa wong wedine mbek pangeran. Kecuali ora usah pangeran ateis, lha iku masalah. Jadi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Aneh. Jadi karep pemilu ngene, bebas korupsi nek ana KPK, urip makmur nek ana menteri kemakmuran. Pokoke kabeh kuwi mbok gantungno pejabat negara. Mengene tau hitam jeblok, sak jeblok-jebloke. Misalnya rasa sejahtera, saya menteri sosial harusnya gini-gini. Ngono korupsi salah KPK. Ngono ana ora keamanan salah polisi. Senengane nyalahno wong. Wis kali-kali nganggo tauhid. Ana adab iku mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan kamu mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari bima qaddamat ya jaga itu pasti ada salah yang pernah Anda apa? Tapi sudah lah di zaman sudah seperti ini. Sanut ya ada tunggu mewong akeh. Kalau terang kembali masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla antu hasab. Kamu menghisablah diri kamu sebelum kamu. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisab terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Karena ilmu kalau disembunyikan tuh bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan. Terus di situ ditulis bar, karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib, ahli Fathul Mu'in, oh ahli Jaljalut, tulis saja. Ahli Primbon. Enggak apa-apa, tulis saja. Penerus Ronggo Warsito, tulis saja. Zaman gendeng, arah melok gendeng, rageduman, tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu.
Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri, anaknya nakal-nakal karena dia disalahkan Allah karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi awal dari dikenalinya kema'rufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Apa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nah, ono masjid, ono menarani, Mbah Mun duka. Masjid kok ono menarani, wajib ono. Dulu saya iskal, kenapa menara jadi wajib? Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar, sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara nih, ada orang ingin sholat, ada masjid tak orang. Tapi baru kayak ada menaranya kan. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur, dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Nah, coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya tidak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari duit dan ketika istrinya hamil, gara-gara tulisan kan yang nolong itu. Dan, ya kan, dokter gigi. Atau kalau enggak dokter, ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis itu. Enggak, kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampean ya tulis saja. Misalnya sampean enggak alim, saja maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu. Mereka tahu Korea, Hongkong karena bisa penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar kebeduan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh, itu kalau se-Indonesia, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fathul Qorib sampai bab salat itu saja ahli Fathul Qorib. Sampai bab sholat. Tulis saja dalam kurung pemahaman pas-pasan. Lu coba dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pintar dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan ahli saraf. Nah. Ya buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu enggak. Sehingga nyun saya ada sombong banyak gus-gus alim yang ngaji saya Jamul Jame, yang ngaji mahal. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji Jamul Jame sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini. Ya banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan mereka tidak tahu. Ya sampai enggak apa-apa kalau menyaingi saya. Tulis saja di rumah kamu ahli Jamul Jame. Diparani ahli apa ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. Ya, nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan diri. Ya, saya ulang lagi. Pertama nabi jadi nabi syaratnya apa? Memaklumatkan. Sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung Sofa, kemudian ya ma'syara Quraisyin halumu ilayya, wahai orang Quraisy ke sini. Nabi mulai manggil satu-satu, ya Bani Abdi Amanaf ke sini, ya Bani Fihr ke sini terus. Saya ini adalah An-Nadhirul Mubin. Saya sekarang diangkat jadi nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabbannaka ya Muhammad alihada jama'tana. Muhammad kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil kita datang, ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabbat yada abi labi wa. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad kalau kamu setelah jadi nabi misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan Allah memerintahkan kamu afa itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau Nabi tidak memaklumatkan diri, jadi Nabi selunak-lunus. Muang monggo nje. Ada temu dia nje. Sengerti nak Nabi ku sapa aja. Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi sidik amanat
tablek fatona. Tablek itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana. Saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya tuh kitab yang paling aneh di pesantren, misalnya yang mulai aneh lah. Jamul Jame. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jame. Kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul Jame. Kumpulannya piro-piro kumpulan. Jadi ilmu apa ae ana ning kono. Sing gak ana ilmu dukun, mboten enten. Ilmu carane bodoni ora ono. Kono mau carane mlebu swarga tok. Ini potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe. Jadi cara sing model piye duwe. Jadi cukup banyak nopo. Mana di cara sitok ora mesti kula nu gak ada cara kada. Dadi nek dari cara iki mentok, ganti cara iki mentok. Akhir paling gampang cara nganggo fadhole pangeran. Iku kena mbok tiru. Pokoke mbok swarga nganggo fadhole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu. Makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, pondok pilihannya ada, sarang ada, Pelosok Lirboyo. Kalau saya ke sana gimana? Saya kenal Gusnya. Antar. Wan keren, sudah ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Gue orang mau keluar orang jelas. Meskipun nanti ditawari orang, mesti itu sih ahli takdir, cuma guyu. Ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis aja jujur, maaf tapi hanya sampai bab sholat. Tulis aja jujur, ada maaf ya barang maaf, tapi sampai bab. Gak apa. Paling untuk wong sowan, larian mau doa jenengan 2 tahun. Tapi ini bodohnya mau 3 bulan, mulai ngaji ini doa bab. Gak apa. Itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun satu. Banyak sahabat kalau ditanya ya tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya tuh, kamu kok tak soal Abu Bakar, tak soal Umar, ditanyakan yang lebih pintar. Saking tidak pahamnya sahabat itu lucu. Ketika ada ayat Fakulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam ditulis dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi. Kok masih belum kelihatan, wah masih boleh makan. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang, wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam bedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu, berarti kalau benar-benar masih malam nggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Wakaf dulu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi itu iya kok umatku jadi masangi benang ini. Akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya satu kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayatnya itu kurang sitok. Minal fajr. Terus ditambahin minal fajr. Jadi minal fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Iku mau nuran apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites. Ada satu kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawab baik. Minal fajr. Wis alim yakin alim. Memang ikut Pak. Masa ikut saudara? Kalau gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang ngincang. Minal fajr. Baru mereka tahu maksud fajar, maksud apa? Benang hitam artinya malam, benang putih artinya fajar. Sodik sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan karena orang-orang ngono maksudnya iki kurang sithik terus turun apa minal fajar ya. Dari nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa tafsir ayat mana yang diturunkan hanya satu kalimat atau satu kata jawab apa minal fajar lolos langsung dokter pun pinter ya pinter ngerti maksudnya kalau yang tinggal
Nah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu. Sejauh mana kita memaklumatkan Allah, sejauh mana kita mengkampanyakan Allah. Saya berkali-kali bilang, saya kemarin kan di Korea, itu sebetulnya saya yakin hanya doa saya. Saya sering berdoa, ya Allah, Engkau dipuji di langit dan di bumi. Lalu kalau di bumi ateis, itu caranya kayak apa? Dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam. Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis, tapi gara-gara diserbu wong Indonesia. 49.000 wong Indonesia ning Korea Selatan. Iku mbok gawe sing salat separuh, iku jek pira? 24, kira-kira selawe digawe selawe ewu. Selawe ewu salat kabeh, tahlilan kabeh surwame. Lah kok sing ngritik tahlil muni sunah Rasul tok surwame. Kok rame lah walhasil. Itu tahlilan wah itu enggak ada hadisnya. Enggak apa-apa sing penting muni hadis sing sitok. Tahlil muni hadis ibadah, tahlil ya ibadah. Mbok lah soal kok bener ndi totalan guri sing penting rame ya maksudnya. Sementara rame ngomong visi Islam. Itu Islam tahlil, itu Islam sunnah. Enggak masalah. Wong ape yakin bener saiki ya ora ono klarifikasi, tapi sementing kan kabeh ngomong tentang Islam. Artinya gini, Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbih bersujud. Mil'us samawati wa mil'ul. Allah tidak kurang cara. Golek wong kedonyan ditarik ke sana demi uang, bareng wis ning kono dielingno pangeran. Gawe masjid, kontrak masjid macam-macam lah, masjid kontrakan ning Korea. Ngene ra ono. Pusing. Saya pernah ngisi di satu masjid itu, gambar pintu gerbangnya bukan salib kan. Ternyata tingkat 1 itu gereja, tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Kadangnya kebalikan, masjid, bar, gereja. Satu gedung. Jadi malaikat saya tidak tahu lewatnya gimana itu kan. Saya nggak tahu itu cara lewat gimana. Karena malaikat bagian rahmat itu nggak bisa dia lewat salib ini. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat. Nggak tahu saya lewatnya dari mana karena itu. Ya tentu dia punya cara lah. Tapi yang jelas ya agak bingung ini gimana. Itu pernah yang tingkat 2 itu bar pas aktif. Ada santri yang ya pekerja imane pas-pasan. Kalau nanti wis badhe Jumatan. Kalau bar pas aktif wae wong ayu. Meh wera Jumatan. Mergo mau tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Itu ono khutbah yang barnya tetap main. Ada bar yang masjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. Ya Jumatan pun yang gini wae gitu. Akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat Jumatan. Terus saudara Gus ini, ya aku ini, ya sebelum Jumatan gua apa? Emang seperti dilakoni waktu takut terus saudara Gus. Oh raimu sekadung lakoni waktu takut. Artinya gini, Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea. Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa di Indonesia. Dulu orang Gujarat, Punjab, ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar. Meskipun tidak seluruhnya benarnya sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis pedagang Gujarat, India ke Indonesia dagang karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa Islam. Itu jelas nyata. Meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Barus itu yang muridnya Sayyidina Ali itu. Juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung habib dari Samarkand langsung ke mana. Dan makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu banyak. Jadi itu enggak masalah. Sampeyan niru sing kedonyan mawon sing luwih gampang napa? Enggak, kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu, baru kayak wong kedonyan orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fathul Qorib tadi yang sampai bab sholat, bikin masjid. Iku coba takoki faraid terang ora iso kan. Omene takoki muamalah terang ora iso, tapi nak trimo carane sholat sing batal apa ngentut roh dene. Ilmune kok roh nak nganti bab iku jek roh. Sing batal sholat apa jek roh dene ngentut nyekel wong wedok jek roh. Tapi bocah aja takoki sing detail apa? Cara mengenali kiblat dengan hisab yauma rasdil kiblat itu serang arah iso. Atau nganggo komputer itu loh. Nganggo jam ya, nganggo kompas. Kalau ono ilmune yauma rasdil apa? Kiblat. Di bulan tertentu, hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas. Serang
Raiso, nak ngono-ngono iku serang Raiso. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat i'lam. Fasda bima tu'maru. Kebenaran harus dimak. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang humul tuh bangga. Gak dikenal orang itu bangga gini-gini. Oke lah, kalau yang enggak, saya sendiri ya suka humul. Sampai sekarang saya suka humul. Saya sampai sekarang enggak suka tamu. Bukan karena benci tamu, ribet. Maksud saya kalau sowan kiai yang ngaji saja, rasa sowan, ribet. Lucu kan, seneng Gus Bak jare wong alim. Terus senengnya mau sowan tok ngaji ra gelem piye kan. Wong kok aneh. Iku berarti kalau karo kowe seneng dokter, konsultasi obat ra gelem tapi ngajak jagungan. Dok, jenengan tiyang pundi? Jenengan manggen dalem mriki mulai tahun pinten? Lah yo kowe takok dokter kemalan. Mesti nek kowe takok laram apa, obate apa kok malah kenalan. Pindah Jogja tahun pinten, Dok? Jenengan kawin mriki tahun pinten? Lha wong jare Gus Bae wong alim kok sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinten, Gus? Zaman dinosaurus. Wong alim kok takoki lahir iku piye karepe? Susah tak kata kok pisan matiku kapan Om? Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter, terus kemudian kamu takut dok kelahiran tahun pinten jenengan. Aneh gak? Nak kowe seneng dokter mergo mau konsultasi berobat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Aku seneng wong alim yang ngaji titik. Ayo kowe misalnya seneng artis, delok konser artisnya takut kelahiran tahun piro. Gak penting artis ayu buat delok seneng wis sudah gitu aja. Wong alim yang ngono ngaji seneng. Kadang wong Jawa lucu, seneng wong alim sowan terus takok. Mana iku dudu obat ngono, yakin. Maksudnya gue sing profesional, maksudnya sing rontok bener sithik lah dadi wong. Udah bener nemen-nemen gak mungkin wis pokoke bener sithik. Makanya kemarin ngaji apa Nasoih Libat kan gitu, mujalah satu ulama artinya apa? Fi majlisil ilm ketika ngaji. Ora kok mujalah satu ulama utawa sowan mata ngomong jauh. Kalau termasuk kiai yang kampanye ini, kalau termasuk kiai terkenal tapi sing tamu kula rapati kathah kuwi jaga masyaallah tenan sedep. Muga rodok tobat sithik-sithik maksudnya. Ya sudah lah. Ya tadi hubungan wong alim ya sudah ngaji. Kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa. Yes. Kan lebih enak hubungan bedukun wis takok wis bari menyangking pundi. Kok jenengan dermemel nglafat nopo kalimatnya sing jelas kena apa nak dermemel mandi nak jelas kok ora mandi ku piye. Aku ya guru pun bedukun. Wong kalimatnya ra jelas kok mandi. Nak jelas mandi. Bukan nak jelas kita bodoh ini. Ayo gumun mantra itu. Mesti kan. Rungokno tenanan kalimatnya terus jelas. Dukun dulu. Kok mandi? Nak jelas malah. Mandine tenan ora ya ora. Ya saya ulang lagi ya. Jadi sebab itu di Quran sering ada kata i'lamu, kenalilah, ketahuilah. Jadi awal dari agama ini adalah harus tahu. Maka menyangkut harus tahu ini lalu Allah bikin media. Media itu apa saja. Tapi lalu kita bisa berdebat tentang media. Itu yang kita tidak tahu nanti hisabnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai sekarang itu nggak tahu, nggak pernah bilang halal, nggak pernah bilang haram. Misalnya gini ya buat ini dengerin ya. Di Korea ini sering teman-teman cerita. Ada beberapa majikan yang baik sama umat Islam, yang bekerja Muslim itu kalau dipamiti sholat, Pak majikan saya mau sholat. Sholat itu apa? Mereka bilang dengan bahasa analogi di Korea, pokoknya sholat itu sembahyang. Ketika sholat itu ditanya sama orang Korea, loh kamu itu sembahyang kok tidak ada patungnya? Karena pengetahuan mereka yang namanya sembahyang itu ada yang baik, apa sekalian tak bikin patung? Jadi orang Islam pas sholat tuh didelok ngarepe dhuwure kok gak ono patung. Ono sing ape sujud tuh digambarno salib. Mergo dekne denger-denger kalau karena tidak tahu Islam itu apa. Sementing ada personifikasi Tuhan. Ada lagi ini yang agak ngeri. Ada pegawai Garuda karena dia agak terpelajar waktu sholat dia sholat sama krunya di mall. Itu langsung security mall nelpon polisi. Ini ada ritual teroris gitu. Jadi sholat itu dianggap mukadimah sebelum ngebom. Jadi ritual.
Pertanyaannya adalah karena mereka tidak pernah ngerti sholat itu kayak apa. Dan kadang-kadang orang ngerti bahwa sholat itu adalah ritual umat Islam itu lewat media. Media itu bisa berita, bisa dokumenter, bisa apa saja. Kita tidak pernah tahu cara Allah mengertikan. Seperti kita tidak pernah tahu madzhab Mu'tazilah, tahunya itu dari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Coba kita semua misalnya tahu madzhab yang aneh, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, itu dari kitab mereka apa dari kitab ahli sunnah? Dari kitab ahli sunnah. Maka bisa saja informasi keburukan itu dari orang baik dan informasi kebaikan dari orang buruk. Kita tidak pernah tahu. Karena ini yang bisa ngelola hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, kita tidak bisa, hanya Allah yang bisa. Maka perdebatan Ahmad bin Hanbal dengan Haris al-Muhasibi itu seperti itu. Misalnya gini, tak kiri contoh. Haris al-Muhasibi itu orang alim alama. Dia ahli sunnah mandat, semuanya ahli sunnah sekali. Dia mau ngarang kitab tentang, dia menentang Mu'tazilah, menentang Qadariyah, menentang Syiah. Terus setelah mau ngarang kitab, ditanya sama Imam Ahmad, ya Haris, kalau kamu ngeritik Mu'tazilah, awalnya gimana caranya kalau ngarang kitab? Ya saya cerita pendapat mereka dulu, lalu saya tentang. Imam Ahmad guyu-guyu. Bukankah setelah kamu cerita madzhab mereka plus argumentasi mereka, jangan-jangan pembacanya sudah tertarik. Pas kamu nentang, kamu sudah dianggap gawe-gawe. Karena kadung saya tak contoh wae, misalnya gini, kowe sekarang rasa baru dadi wong saleh biasa wae. Ono gambar wong wedok montok tak tulis, hindari ini. Kira-kira dia mau hindari apa gambare? Enggak jawab ya, kira-kira lho. Sing mbok nikmati kata hindari apa? Sing mbok eling-eling kalimat hindari apa gambare? Kira-kira. Padahal tulisannya apa? Hindari bahaya ini. Bahaya ndi terus didelok. Terus sing dieling-eling ora hindarinya tapi sama. Pendapat Mu'tazilah itu ada yang menarik. Misalnya gini, menurut Mu'tazilah, seseorang masuk neraka ya karena amalnya, masuk surga ya karena amalnya. Apa artinya kalau masuk surga karena fadli Allah? Lalu gunanya amal apa? Mungkin pembaca kan tuh, wah ini proporsional ini. Kata ahli sunnah, jadi biswarga mereka fadli pangeran. Kok enak? Lalu gunanya amal apa? Padahal dia tahu pendapat Mu'tazilah itu dari kitab itu, kitabnya orang ahli sunnah. Gak pernah tahu kita. Ya saya ulang lagi. Itu kan ibarat kayak KUHP. Kamu baca KUHP draft, terus kamu cocok. Kamu mesti nyalahkan yang demo. Atau baca buku selebaran orang demo, kan terserah kamu. Kamu kan punya akal, kan tetap milih. Tetap milih. Problemnya kata Imam Ahmad itu, ketika kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, bisa-bisa orang itu kadung tertarik. Ketika mulai kamu tentang, orang itu gak tertarik sama penentangan kamu. Berarti kamu ikut menyebarkan Mu'tazilah. Sama seperti tadi, gambar perempuan yang agak jorok tadi, sebetulnya tak tulisi kata hindari. Padahal Rukinis gak tahu, eling wong wedok gara-gara tak kei gambar hindari bahaya ini, malah jadi eling. Orang eling tulisan eling. Nah, hakikat saya ini penyebar kata hindari apa penyebar gambar itu? Coba. Lalu tentu saya ini pengedar gambar itu apa pengedar kata hindari? Iya yang mengedarkan kata hindari, tapi yang mengedarkan. Nah, sama sekarang pertanyaannya, kalau kamu ngarang kitab anti Mu'tazilah, itu sebenarnya pengedar mazhab Mu'tazilah apa penentang? Ya pengedar juga karena umat tahu dari kitab kamu. Contoh ya mulane udah perdebatan kok kaya iya kaya ora. Ini waktu kali gini misalnya, kamu jangan milih presiden yang dari militer, itu pasti keras, tegas, terus kaku. Ternyata pembaca itu wataknya militer, lu cari yang begini, pusing kan kamu. Agak suka presiden sipil, gak tegas. Padahal kamu nulis itu untuk menggiring orang milih presiden. Jangan milih yang militer, pasti tegas, nggak demokratis, nggak nerima pendapat. Ternyata pembacanya suka saya punya pemimpin yang tegas. Habis kamu kan? Yang tahu hati orang itu siapa? Makanya ketika kitab ahli sunnah dipenuhi dengan cerita-cerita madzhab Mu'tazilah,
Itu sebetulnya kamu itu pengedar apa penentang? Itu pertanyaan Ahmad bin. Akhirnya Imam Haris Al-Muhasibi bilang gini, enggak maksud jenengan itu ngelarang apa dukung. Pokoknya maksud makal. Dari Imam Anjo, aku pokoknya ngomong ngono ae pokoknya. Terus akhirnya Imam Yus nangoten kita arahnya jenengan boten sedo ngarang. Makanya Haris Al-Muhasibi akhirnya enggak mengarang kitab itu. Dia sebenarnya pernah rencana Kitabul Firaq fil Islam. Dia mau ngarang kitab kelompok-kelompok dalam. Ya coba mau apa? Misalnya kamu bela tahlil, nasibnya juga seperti itu. Hujahnya tahlil, ini. Hujahnya penentang tahlil. Yang bisa mengendalikan pikiran pembaca siapa? Ternyata dia tertarik sama pikiran penentang. Lucunya yang menceritakan kamu, pengagum tahlil. Kan tidak pernah tahu. Nah, dari ceritanya Mbah Mun itu lucu. Mbah Mun itu mondok Lirboyo. Itu di Bandar Kidul wakai wong ayu. Itu dulu babanya Mbah Mun itu ada yang suka orang sana sampai nikah orang sana juga pulang ke sarang. Itu di antara mbah-mbahnya Mbah Mun. Suka perempuan sana terus nikah sana enggak pernah pulang ke sarang. Nah, Mbah Mun itu lahir dari adiknya, pokoknya dari keluarga dari saudara yang enggak pernah pulang dari Bandar. Diwasiati mun nak mondok ojo geman dolan ning Bandar Kidul. Wah, akeh wong ayu. Akhirnya malah penasaran. Justru kalimat itu yang menjadikan maksudnya aku ayune nganti sepiro nganti baku katut kan malah akhirnya penasaran. Lalu kata Mbak Mun tak ngelangen bener Imam Ahmad bin Hambal. Maksudnya itu kalimat itu macam ribet. Kalimat itu ribet banget. Coba milih mana coba? Dong ojo geman moro pasar opo lah nang daerah kono. Ono opo? Gara-gara kamu melafatkan itu malah orang penasaran. Di sana ada bareng delok ning kono. Yo nak terus mulai ora. Makanya pertanyaannya, pengarang buku juga kena hisab karena sebetulnya apa yang dia tentang orang lain menjadi tahu karena ceritanya dia. Coba kamu ngarang kitab saja yang anti Syiah atau anti Mu'tazilah atau anti Murji'ah atau anti otoritarian, pasti pembaca itu nggak bisa kamu kendalikan. Sama itu juga rawan hisab, makanya berat. Walatus alunna yauma idzin alina. Semua itu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu. Ini Haris Al-Muhasibi gak ngarang kitab. Imam Ahmad itu tidak punya karangan kecuali riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal. Kalau ada 14 juz. Dia tidak punya karangan. Ketika ditanya, saya takut membuat hal baru dalam Islam. Karena karangan itu kan mesti melogikakan hukum. Sementara Allah tuh kadang nggak butuh dijustifikasi seperti itu. Jadi cara kitab usul fikih ini sama tak beda. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu ngangkat gunung Merapi tanpa alat? Nggak, jawab saja. Latihan pinter. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu disuruh ngangkat gunung Merapi? Mungkin nggak? Mungkin apa enggak? Nah, itu ulama usul fikih berdebat. Ada mengatakan nggak mungkin. Karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak dimampui mukhatab, yang tidak dimampui masuk akal. Kaul kedua mengatakan mungkin, butuhe Allah iku mau wong muni yotok nurut. Najan to gak mungkin. Ayo kan, gunung Merapi angkat kan. Nggih Gusti, siap. Langsung melayu moro. Kuwi Allah wis seneng wah nurut aja iki. Tapi ya kemungkinan cek goblok ora takok sik. Tidak pernah tahu, makanya ulama ini debat. Kira-kira gunung Merapi angkat. Potensinya kan dua, kue langsung melayu apa yang ngangkat. Potensinya kan, kok goblok kayak ngono rata kok. Bicaraan kok. Tapi ya mungkin dilembek pengiran. Nuruti, orang paham-paham lah melayu. Dia milih di status saya ini nurut apa goblok? Jawab, nurut apa goblok? Ya menurut goblok, ya coba ngono. Kita tidak pernah tahu. Mulane tetap pada akhirnya kita itu suwain adri. Kita tidak pernah tahu. Tapi kita tahu bahwa semua ada hikmahnya. Makanya kadang orang alim itu bilang saya alim, kadang bilang saya tidak tahu. Maksudnya kita tahu Allah memerintahkan pasti ada hikmahnya. Tapi kita tidak tahu maksudnya apa. Ya sudah seperti ini. Akhirnya dunia ya sudah seperti ini. Ya kadang ngerti, kadang nggak ngerti. Ya sudah biasa ya. Kalau kita tak tahu sesuk jauh urip orang. Mungkin jawab ya. Munir roh itu nyatane yo koyo roh. Munir roh yo ora roh nak mati. Lan sudah.
Yang takoki sesuk niku jeneng ziarah nggih, Mbah. Tapi kadang bawa alam, Mbah, insyaallah. Ya karena memang ya enggak pernah tahu. Karena apa ya? Sak nek diterangno. Kalau niku gak ada kitab-kitab perdebatan ulama, anak kecil-kecil kan ngoten niku. Saya ulang lagi ya, kalau kamu mengarang kitab menentang pendapat Mu'tazilah, itu artinya kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, lalu menyebarkan kesalahan mereka. Pertanyaannya, pembaca pertama kali tahu pendapat Mu'tazilah gara-gara cerita sama. Pembaca tahu gambar perempuan gara-gara edaran, meskipun kamu menulis hindari. Ini kan menjadi tahu. Kamu berarti penyebar kata hindari apa penyebar gambar? Apa penyebar kata hindari? Itu ibarat kayak gini, ada anak kecil baru umur SMP kamu nak hindari narkoba. Bentuknya kayak ini loh. Padahal anak kamu itu bakat soleh yang nggak terlintas narkoba. Gara-gara buat cerita ini menjadi tahu. Sekarang omongan itu dihisap tahu orang menjadi tahu gara-gara kamu. Tapi kamu nggak ngandani, takut anak kamu kejebak narkoba. Milih mana? Bingung tau kan? Wingi-wingi bingung ora tau mikir. Maksudnya ada. Aku ya gumun, wong ora tau mikir ya urip. Jadi ya sudah. Ya angel panjenengan urip ya angel. Mane ngaji ben iso. Mane ngaji minal fajr. Minal satu nih ayat sing turun mau sak kalimat. Jadi ora sak ayat temu sak kalimat sak kata kalau dalam bahasa Indonesia. Terus, masalah yamin gitu kalau terang. Yamin itu maknanya arah kanan. Kanan mana arah yang dikira benar. Jadi orang Arab bilang kalau sesuatu benar itu disebut kanan. Maknanya ashabul yamin. Tapi kalau orang salah disebut ashabus simal. Jadi sebetulnya itu bahasa-bahasa ya memang bahasa Arab seperti itu. Partai kanan berarti benar. Kalau partai kiri salah. Tapi sekarang katanya ada wasatiyah, tengah-tengah. Saya malah bingung tengah ning. Tapi nah istilah Quran itu jelas ada yamin, ada simal. Tapi kalau wasat itu bahasa sosial, tapi ya sah. Bahasa itu juga sah. Sebut ini ummatan wasatol litakunu syuhada anamu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatol. Terus jadi arah kanan itu mana apa? Arah yang benar. Makanya disebut ashabul yamin. Kalau salah disebut ashabus simal. Innakum ladza ikul adabil alim. Innakum satamne sira kabeh. Fihi tetep dawu, fihi ku tetep ing dalam dawu innakum. Al iltifatun dana iltifat. Iltifat itu merubah redaksi. Mau kan tentang hum itu dhamir ghaib, tapi sekarang jadi dhamir mukhatab. Ladza ikul adabil alim. Yektine wong kang bakal nyeksani, bakal ngrasakno siksa sing pedhi. Wa mutazawna lan ora den wales sira kabeh ilama kecuali perkara illa jaza amba kecuali wales perkara kun ono sira kabeh tamalu nang nglakoni sira kabeh illa ibadah wa ilmu khasin kecuali kaulane Allah sing ikhlas. Jadi semua orang itu akan kena siksa kecuali kaulane Allah sing napa sing ikhlas pokoke enak-enak ibadah ikhlas munang ate kula ibadah paling nyaman ikhlas mulang yo mulang ae mergo perintah Allah. Cek murid temroh hae guru cek ora ben sak karep-karepe pokoke mulang yo mulang ae. Sekolah nih, soalnya mulang-mulang aja. Jadi roh aku rasa urusan, soalnya mulang. Dari dani Allah, sebenarnya akhirat rakakan ki, ribet mikir manusia ribet. Kemana mikir hak-hakmu ribet. Turuti rata warga, seripet. Bendones, dunia bendones. Ademu mesti dianggapnya urip sedino-sedino. Sing ngomong bayang urip suwi wis apa. Wa amali akhiratika ka annaka tamutu. Nanti kalau nanti 200.000 tanggap lagi, ngurip nanti siswa udah 200.000 caki. Tapi bayang no duit akeh, bayang no ngurip nanti sudah tahun. Sing ngongkon bayang no ngono iku yo. Sopo jelas Nabi Dawuh wa amal li akhiratika. Karena katamu tuh hutan, kamu ngamal untuk akhirat seakan-akan mati be. Jadi misalnya aku digedingi wong sakmen lagi, digedingi mau semungi enteng sesuk wis mati wae. Jebule cek urip. Ya ngepe cek sesuk. Kan mau sedina-sedina ngitungnya apa? Mulane anggere ana panitia ngundang aku pengajian pusing. Aja mbok undang saiki aku mari bingung. Pokoke nek sesuk acara bengi aku kandhani. Mboten Gus ben ana kepastian. Kepastian mbahmu ora melok duwe donya men kepastian. Wong ora tau ngaji tauhid to men. Pas. Lah coba 2 bulan lagi disuruh bilang iya ben ana kepas. Sing iso ngatur donya sapa? Tapi ini
Kena kepastian mbahmu manusa sing iso nonton sapa. Pokoknya acarane Senin, aku kan dari malam Senin, aku ono ya iso wae lunga. Gampang kan? Tapi kan jantungan. Akhirnya balik kiai serep, alhamdulillah ras itu. Terus kalau ngaji teng mriki, soalnya umumnya itu akhir bulan itu santai terus. Ya biasa wae. Ya wae urip anggap ae mestino wa amal li akhiratika kanaka tamutu. Jadi misalnya damuk bojo ya ndang mestino. Sesuk wis mati wae. Mulai sesuk jauh urip diamuk meneh. Balik sedina. Wis sedina mati, yes. Enggak sesuai ra aman apa? Aman. Ani urip ngono. Jadi daftar wali, tahu tuh warai ngono ya. Ikhlas ki ngoten carane ki salat ben nyaman. Ketika Rasul sholli ka annaka sholatu muwaddi'in. Kowe nek ben salat ikhlas, anggap bae salat sing terakhir dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah tahu salat, tahu sujud. Juga salat tuh happy. Ya Allah ini sujud saat terakhir, ini rukuk saat terakhir. Semua nang dadi salate. Salat kok ora. Semantai, enggak sholat meneng. Semua ada akhirnya awur-awuran. Karena kira jadi wali-wali aku. Rasa kan, jadi wali mau nambuni. Kita orang mau nambuni semboyo semua. Maksudnya aku rasa wali-wali papan atas, yang ringan-ringan lah. Sementing aku bener. Jadi syaratnya wali wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu. Beramallah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati. Jadi misalnya diutang, tapi sahur jangan utang sahur, nggak boleh sembrono. Sebenarnya aja utang, utang bahaya. Enak kan? Jadi di masalah berat ya enteng, mau urip mau apa? Setino. Apa mana aku luwe wali mana? Orang nganti sesuk mal. Setiap saat aku bisa mati. Jadi nanti masalah kan, sedilu. Cuma masalah itu permanen, bermati tambahan rokok lagi aja sampai. Malah selawase. Mulane masalah ning dunya tok ora usah sampai tok. Akhiran, ojo. Apa kan repot ngajajai kowe. Seakan-akan mati besok. Pertanyaannya apa setelah mati gak ada masalah? Ternyata tambah banyak masalah. Sebenarnya penting ikhlas semono. Wa illa ibadah wahil mukhlasin. Jadi kalian semua pasti merasakan siksa dan akan dibalas kecuali mereka sing ikhlas. Mesti ikhlas itu aman. Illa ibadah wahil mukhlasin kecuali kawulane Allah sing napa minal mukhlisin. Seperti kalau jelas dan termasuk yang sing napa ikhlas. Supaya dilatih. Nara dilatih dipaksa. Supaya lu latih paksa. Iku supaya paksa. Paksa supaya sampean ikhlas. Ya wow, misalnya kowe ngandalo pejabat ya mati. Nak mati ora kuat. Sing kuat namung Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga terlatih. Nah, bagaimana mungkin saya bisa hidup tanpa komunitas nasional, ya kamu yakini aja komunitas itu bisa saja mati atau benci kamu atau perubahan sistem. Ya kayak dhisik misalnya wong duwe wartel iku koyo sugih tuku wartel. Bareng ono HP gitu. Tuntas dulu misalnya wong duwe telepon rumah itu kalau suka ono HP ya tuntas. Jadi perubahan-perubahan ini menjadikan kita tidak percaya terhadap dunia ini. Mesti ora iktimat, ora tetanggenan dari dunia ini. Yang enggak pernah berubah hanya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ngono, kowe sayang anak, iso wae anak sampeyan gedeng kowe cekatut bojo. Kowe sayang tangga iso wae gedeng kowe. Ono perubahan sistem sing dadekno kowe ra urip ning kono, misale kowe ndonga muga-muga disenengi wong bidukan, sebele kowe ditegir urip di daerah lah. Gak ada pernah tahu. Yang mesti abadi namun Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya illa ibadah wahil mukhlasin. Kecuali kaula-kaulane Allah sing mengikhlaskan amal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ayil mukminina tegese pira-pira mukmin. Uti dawuh iki istisna mungkotion kang terputus. Dzikra jazaa'uhum. Utawa ngene, dzikru jazaihi mutawi nutur piwalese para al-mukhlisin fi qouli ta'ala ulaika lahum rizqum ma'lum. Ulaika te mungkon-mungkon sing ikhlas lahum tetep kudu ulaika fil jannah rizqun utawi rezeki ma'lumun kang wis ditentono bukrotan ing wektu esuk wa asyan wektu sore. Rupane rezeki apa fawakihu iku pira-pira buah-buahan badalun dadi badal au bayanun utawa menjelasno rezeki maring rezeki. Bahwa tekang aran fakihah utawa utawi arizku rupa fawakih ma perkara. Yo kalau kang den pangan apa mata lagi dan krana enak-enakan. Lali fitri sihat. Ora kok krana jaga kesehatan.
Jadi ning swarga iku mok sifate pakanan mung enak-enakan tok, ora ana makanan pokok. Mergo makanan pokok kowe mangan beras ning Indonesia kan nggo ketahanan fisik. Sementara di surga tidak perlu ketahanan karena dijamin fisik kamu abadi. Bisa ulang lagi ya. Kalau di dunia kan kowe butuh mangan pokok supaya mempertahankan fisik. Karena fisik kamu rawan rusak kalau tidak makan makanan pokok. Sementara di surga fisik kamu tidak mungkin rusak sehingga tidak perlu makanan sing pokok. Kabeh sifatnya makanan mau enak-enakan tok. Ora perlu banyak sebab diantaranya fatwa yang ekstrim sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saiki. Di kabeh wong alim hasil sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa kita kotul. Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang apa? Karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Agak beda zaman Nabi itu kan enak ya. Sing Kanjeng Nabi mesti bener ya. Musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru. Tukaran mbek kowe repot. Si aku musuh sampean iki soalnya bener sampean. Wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi piye ngono dadi. Kan tapi enak. Jajal misalnya kiai itu kan mbek santri, wong mesti kan normalnya bela kiai ini, mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang lha iya sing bener kok mau ngalah. Soale sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tuwa tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Kalau orang tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tuwa kok wani anak, kualat ngono jadi lucu. Mestine kan anak kok wani wong. Tapi wong tua kok wani anak, wong tua model opo? Anak wani wong tua ya anak model opo? Ya model milenial model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari ngendikan penting itu menghindari karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya. Jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil mar'u napa? Sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya napa? Ringan. Ya pun ngoten. Terus ada hisab-hisab yang iku lawaca mungkin sampean iso ngantisipasi hisab. Jadi la tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Wa an ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mana ada orang tua ilmu dia tidak ditakoki bae pengenan ngerti apa ada koi. Ilmu bisa ngakoni, boten gak ada ilmu ya Gusti. Harus repot sampeyan. Dunya boten gak ada dunya. Lewa apa ning dunya nggih ngentosi mati sing aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek itu 500 tahun kutakoki. Dia apa boten gak ada napa-napa. Iso ngaji boten. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mereka sekacau kan. Nah sementing kalau terang ngeten ya, ini penting rungokno. Mahsyar itu maknane iku nggon giringan. Terus kiai kuno maknane bayangno nggon mahsyar itu maknane tempat dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, tempat diberhentikan. Terus di situ Anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Semuanya dihisab. Terus ketika Kanjeng Nabi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya yang tahu ngaji ini, sampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedanten kan biasa wis ndonga robbana zulamna
Nah, jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubeh. Taubeh itu mempermalukan mereka di depan umum. Seorang lagi ya, jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Saya ini wis rawong akeh, maksud ini kan. Jadi ngakuin apa Rabbana zalamna anfusana. Sehingga ketika Kanjeng Nabi sebutin hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisab. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa'utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau SP nak kowe urung salah padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wis gawe perjanjian mbek pangeran Gusti. Dalam perjanjian dong ya apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon mboten usah istighfar malih pun niki pun. Deal sebagai deal. Nah, itu ketika Kanjeng Nabi senyum-senyum senengnya ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Di Rabbana la tu'akhifna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab, na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab, na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum ya faminhum. Sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya alhamdulillah itu mesti podo-podo ra kena hisab. Kok podo-podo ora napa? Jadi ora ono barokah kaya goblok barokah. Terus sing nglakoni yo ora paham, sing kritik. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini nomor ini. Utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini, ku setiap doanya umat Nabi, Allah jawab, Allah na'am. Jadi ya Allah, la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita, inna sina au akhtona. Allah jawab, na'am. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya enggak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyak imatatul adza anit thariq. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang ganggu orang lewat, kemudian Allah yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam. Kemudian ngombeni santri, macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Ta'ala. Karena kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Turu sudah ada orang rasani wong enggak macam-macam. Iku ya insyaallah di sepuro pangeran. Dadi ana wali mergo kakean apa? Ditakoki kenapa kowe kok turu wong wali? Mboten siap roh donya Gusti. Napa? Dunya rusak tok, patok mboten roh Gusti. Lah iku ya mari swarga napa? Swargane wong turu ya kira-kira. Tapi jadi umat Nabi itu luar biasa. Makanya saya yang heran kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru. Biasa mawon. Guru ya ibadah, agar gak zina, gak maling, agar gak ngelakoni dosa gede ini sanggup aja ibadah. Karena tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Terus Allah jawab na'am. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik.
Jadi ya biar seimbang, no? Seimbang apa ya alam demokrasi. Jadi gue lagi kecewa abis ngeritik, mereka insya Allah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu pancen yo dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono malah ra paham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng ana ibadah sunat dilakoni terus Nabi yo juga kuwatire dianggap tapi nek arah dilakoni blas Nabi yo juga wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ana sing ngritik, ana sing setuju biar seimbang no. Wong padha ra paham ya wae no. Padha paham. Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Terus kedua, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan beri beban kami sebagaimana Engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyaqtulal bari'u minkum al-mujrima. Supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi, ijel itu, apa kata Allah? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh, yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat terus gelap. Ketika gelap itu yang al-bari yang enggak dosa mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak, paling dalam KPK di penjara mulai suka sisa korupsi jaga. Jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak. Kemudian saya KPK ini mulai disoal jadi aman lah. Sebut sing bener di aja nih ya sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lan akeh takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Masalah orang KPK lan akeh di pangeran kan ya aman karena korupsi. Aneh-aneh wae. Kowe wong mukmin kok bakas ngono. Sementing iku nek kowe di pangeran kan ora usah polisi, ora usah KPK wis tetep ora usah dosa wong wedine mbek pangeran. Kecuali ora usah pangeran ateis, lha iku masalah. Jadi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Aneh gitu. Jadi karepmu ngene, bebas korupsi nek ana KPK, urip makmur nek ana menteri kemakmuran. Pokoke kabeh kuwi mbok gantungno pejabat negara. Mengene tau hitam jeblok, sak jeblok-jeblok. Misalnya rasa sejahtera, saya menteri sosial harusnya gini-gini. Ngono korupsi salah KPK. Ngono ana ora keamanan salah polisi. Senengane nyalahno. Wis kali-kali nganggo tauhid. Ana adab iku mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan kamu mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari bima qaddamat ya jaga itu pasti ada salah yang pernah Anda apa? Tapi sudah lah di zaman sudah seperti ini. Sanut ya, ada tunggu mewong akeh. Kalau terang nomale masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla antu hasab. Kamu menghisablah diri kamu sebelum kamu. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisab terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Karena ilmu kalau disembunyikan tuh bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib, ahli Fathul Mu'in. Oh, ahli Jal-Jalut tulis saja. Ahli Rimbon. Enggak apa-apa tulis saja. Penerus Ronggo Warsito tulis saja. Zaman gendeng arah melok gendeng rageduman tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri wananya nakal-nakal karena dia disalahkan Allah karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Apa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nah ono masjid, ono menawarani Mbah Mun duka. Masjid kok ono menarani, wajib ono. Dulu saya iskal, kenapa menara jadi
wajib. Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar, sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara nih, ada orang ingin sholat, masjid tahu orang. Tapi baru kayak ada menaranya kan. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur, dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Nah, coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari duhidan ketika istrinya hamil. Gara-gara tulisan kan yang nolong itu. Dan, ya kan, dokter gigi. Atau kalau nggak dokter, ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis itu. Nggak, kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan kan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampean ya tulis saja, misalnya sampean enggak alim saja, maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu. Mereka tahu Korea, Hongkong karena penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu, penyalur ke orang alim. Nanti antar kebeduan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Itu kalau se-Indonesia, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fathul Qorib sampai bab sholat itu saja. Ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja dalam kurung pemahaman pas-pasan. Lo coba dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan ahli saraf. Nah. Ya buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu enggak. Sehingga nyun saya ada sombong banyak gus-gus alim yang ngaji saya jamul jame, ngaji mahal. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji jamul jame sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini. Ya banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan mereka enggak tahu. Ya sampean enggak apa-apa kalau menyaingi saya. Tulis saja di rumah kamu ahli jamul jame. Diparani ahli apa ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. Nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan diri. Ya saya ulang lagi. Pertama nabi jadi nabi syaratnya apa? Memaklumatkan. Sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung Sofa, kemudian ya maksara Quraisyin halumu ilayya, wahai orang Quraisy ke sini. Nabi mulai manggil satu-satu, ya Bani Abdi Amanaf ke sini, ya Bani Fihr ke sini terus. Saya ini adalah An-Nadhirul Mubin. Saya sekarang diangkat jadi nabi. Abu Lahab marah-marah, tabbannaka ya Muhammad alihada jama'tana. Muhammad kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil kita datang, ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabbat yada abi lagi wata. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad kalau kamu setelah jadi nabi misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan Allah memerintahkan kamu afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau Nabi tidak memaklumatkan diri, jadi Nabi selunak-lunus. Muang monggo nje. Ada temu dia nje. Sengerti nak Nabi ku sapa aja. Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi sidik amanat black fatona. Black itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana. Saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya tuh kitab yang paling aneh di pesantren. Misalnya yang mulai aneh lah. Jamul Jame. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jame. Kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul Jawa kumpulane pira-pira kumpulan. Dadi ilmu apa ae ana ning kono. Sing gak ana ilmu dukun, mboten enten. Ilmu carane bodoni ora ana. Ning kono mau carane mlebu swarga tok. Nek potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe. Dadi cara sing model piye duwe.
Jadi cukup banyak nopo. Mana di cara sitok orang mesti kulon gak ada cara ada. Jadi ada di cara iki mentok, ganti cara iki mentok. Terakhir paling gampang cara nganggo fadhole pangeran. Iku kena mbok tiru. Pokoke mbok swarga nganggo fadhole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu, makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, pondok pilihannya ada, sarang ada, Pelosok Lirboyo. Kalau saya ke sana gimana? Saya kenal Gusnya. Antar. Wan keren, juga ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Kowe orang mau lunak jelas. Meskipun nanti ditawari orang, mesti itu sih ahli takdir, cuma guyu. Ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis aja jujur. Maaf, tapi hanya sampai bab sholat. Tulis aja jujur. Ada maaf ya barang, maaf. Tapi sampai bab. Gak apa. Paling untuk fongsowan. Larian mode jenengan 2 tahun. Tapi ini bodohnya mau 3 bulan. Mulai ngaji ini bab. Gak apa. Itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun satu. Banyak sahabat kalau ditanya ya tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya tuh, gak apa-apa, engkau tak soal Abu Bakar, tak soal Umar, ditanyakan yang lebih pintar. Saking tidak pahamnya sahabat itu lucu ketika ada ayat waqulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam ditulis dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi kok masih belum kelihatan wah masih boleh makan. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang, wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam bedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu, berarti kalau benar-benar masih malam nggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Wakaf dulu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi itu iya kok umatku jadi masangi benang ini. Akhirnya Jibril teko, ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya satu kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayatnya itu kurang sitok. Minal fajr, terus ditambahin minal fajr. Jadi minal fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Iku mau nurun apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites. Ada satu kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawab baik. Minal fajr. Wis alim yakin alim. Memang ikut tak? Masa ikut saudara? Gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang ngincang. Minal fajr. Baru mereka tahu maksud fajar, maksud apa? Benang hitam artinya malam, benang putih artinya fajar. Sodik sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan karena orang-orang ngono maksudnya iki kurang sithik terus turun apa minal fajar ya. Jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa tafsir ayat mana yang diturunkan hanya satu kalimat atau satu kata jawab apa minal fajar lolos langsung dokter pun pinter ya pinter ngerti maksudnya kalau diganda. Nah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu. Sejauh mana kita memaklumatkan Allah, sejauh mana kita mengkampanyakan Allah. Saya berkali-kali bilang, saya kemarin kan di Korea, itu sebetulnya saya yakin hanya doa saya. Saya sering berdoa, ya Allah, Engkau dipuji di langit dan di bumi. Lalu kalau di bumi ateis, itu caranya kayak apa?
Dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam. Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis, tapi gara-gara diserbu wong Indonesia. 49.000 wong Indonesia ning Korea Selatan. Iku mbok gawe sing salat separuh iku jek pira? 24 kira-kira selawe ewu. Selawe ewu sholat kabeh, tahlilan kabeh surwami. Dan kok sing ngritik tahlil muni sunah Rasul tok surwami. Kok rame lah walhasil. Itu tahlilan wah itu enggak ada hadisnya. Gak apa-apa sing penting muni hadis sing sitok. Tahlil muni hadis ya ibadah, tahlil ya ibadah. Mbok lah soal kok bener ndi totalan guri sing penting rame ya maksudnya. Sementara rame ngomong visi Islam. Itu Islam tahlil, itu Islam sunnah. Enggak masalah. Wong ape yakin bener saiki ya ora ono klarifikasi, tapi sementing kan kabeh ngomong tentang Islam. Artinya gini, Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbih bersujud. Mil'us samawati wa mil'ul. Allah tidak kurang cara. Golek wong kedonyan dikewarik ke sana demi uang, bareng wis ning kono dielingno pangeran. Gawe masjid, kontrak masjid macam-macam lah, masjid kontrakan di Korea. Ini ra ono. Pusing. Saya pernah ngisi di satu masjid itu, gambare pintu gerbangnya bukan salib kan. Nyata tingkat 1 itu gereja, tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Katanya kebalikan masjid, bar, gereja. Satu gedung. Jadi malaikat saya tidak tahu lewatnya gimana itu kan. Saya nggak tahu itu cara lewat gimana. Karena malaikat bagian rahmat itu nggak bisa dia lewat salib ini. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat. Nggak tahu saya lewatnya dari mana karena itu. Ya tentu dia punya cara lah. Tapi yang jelas ya agak bingung ini gimana. Itu pernah yang tingkat 2 itu bar pas aktif. Ada santri yang ya pekerja imane pas-pasan. Kalau nanti itu sebagai Jumatan. Kalau bar pas aktif wakai wong ayu. Wera Jumatan. Mereka mau tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Itu ono khutbah yang barnya tetap main. Ada bar yang masjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. Ya, Jumatan pun yang gini wae gitu. Akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat Jumatan. Terus saudara Gus ini, ya aku ini, ya sebelum Jumatan gua apa? Emang sedih dilakoni kok takut tuh saudara Gus. Oh raimus kadung lakoni kok takut. Artinya gini, Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea. Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa di Indonesia. Dulu orang Gujarat, Punjab, ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar. Meskipun tidak seluruhnya benarnya sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis pedagang Gujarat, India ke Indonesia dagang karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa Islam. Itu jelas nyata. Meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Barus itu yang muridnya Sayyidina Ali itu. Juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung habib-habib dari Samarkand langsung ke mana. Dan makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu banyak. Jadi itu enggak masalah. Sampeyan niru sing kedunyan mawon sing luwih gampang kenapa? Enggak, kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu. Baru kayak wong kedonyan orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fathul Qorib tadi yang sampai bab sholat, terus bikin masjid. Iku coba takoki faraid terang ora iso kan. Omene takoki muamalah terang ora iso, tapi nak trimo carane sholat sing batal apa ngentut roh. Ilmune ya kok roh nak nganti bab iku jek roh. Sing batal sholat apa jek roh ngentut nyekel wong wedok jek roh. Tapi bocah aja takoki sing detail apa? Cara mengenali kiblat dengan hisab yaumarostil kiblat itu serang arah iso atau nganggo komputer itu loh nganggo jam ya nganggo kompas. Kalau ono ilmu nih yaumarostil apa bulan tertentu hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas serang arah iso nah dong itu serang arah iso. Ya saya ulang lagi ya, jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat i'lam. Fasda bima tu'maru. Kebenaran harus dimaklumat. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang humul tuh bangga.
nggak dikenal orang itu bangga gini-gini. Oke lah, kalau yang nggak, saya sendiri ya suka humul. Sampai sekarang saya suka humul. Saya sampai sekarang nggak suka tamu. Bukan karena benci tamu, ribet. Maksud saya kalau sowan kiai yang ngaji saja, rasa sowan, ribet. Ini lucu kan, seneng Gus Bak jare wong alim. Terus senengnya mau sowan tok ngaji ra gelem piye karepe. Wong kok aneh. Iku berarti kalau karo seneng dokter, dia konsultasi obat ra gelem tapi ngajak jagungan. Dok, jenengan tiyang pundi? Jenengan manggen dalam mriki mulai tahun pinter. Ya kowe takok dokter kemalan. Mestine kowe takok lara apa obate apa kok malah kenalan. Pindah Jogja tahun pinter, Dok. Jenengan kawin mriki tahun pinter. Lha jare Gus Bae wong alim kok sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinter, Gus. Zaman dinosaurus. Wong alim kok takok ilahi piye karepe. Susah tak kata kok bisa matiku kapan Om. Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter, terus kemudian kamu takut dok kelahiran tahun pinten jenengan. Aneh gak? Nak kowe seneng dokter mergo mau konsultasi berobat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Aku seneng wong alim yang ngaji titik. Ayo kowe misalnya seneng artis, delok konser artisnya takut kelahiran tahun piro. Tak penting artis ayu buat delok seneng, wes sudah gitu aja. Wong alim yang ngono ngaji seneng. Kadang wong Jawa lucu, seneng wong alim sowan terus takok. Mana iku dudu obat ngono, yakin. Maksudnya gue sing profesional, maksudnya sing rontok bener sithik lah dadi wong. Udah bener nemen-nemen gak mungkin wis pokoke bener sithik-sithik. Makanya kemarin ngaji Nasohul Libat kan gitu, mujalah satu ulama artinya apa? Fi majlisil ilm ketika ngaji. Rokok mujalah satu ulama udah sowan mata ngomong gitu. Kalau termasuk kiai yang kampanye ini, kalau termasuk kiai terkenal tapi sing tamu kula rapati kathah iku jaga masyaallah tenan sedek. Muga-muga rodok tobat sithik-sithik maksudnya. Ya sudah lah. Ya tadi hubungan wong alim ya sudah ngaji. Kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa medis. Kan lebih enak hubungan bedukun wis takok wis bari menyangking pundi. Kok jenengan dermemel nglafatno apa kalimatnya sing jelas kena apa nak dermemel mandi nak jelas kok ora mandi ku piye. Kono yo hubungan bedukun. Wong kalimatnya ra jelas kok mandi. Enggak jelas. Mandi, mereka nak jelas kita bodoh ini. Ayo gumun mantra itu, mesti kan. Rumah tenanan kalimatnya terus jelas. Dukun dulu. Kok mandi? Nak jelas malah. Mandinya tenan bora yoraro. Ya saya ulang lagi ya. Jadi sebab itu di Quran sering ada kata i'lamu, kenalilah, ketahuilah. Jadi awal dari agama ini adalah harus tahu. Maka menyangkut harus tahu ini lalu Allah bikin media. Media itu apa saja. Tapi lalu kita bisa berdebat tentang media. Itu yang kita tidak tahu nanti hisabnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai sekarang itu nggak tahu, nggak pernah bilang halal, nggak pernah bilang haram. Misalnya gini ya buat ini dengerin ya. Di Korea ini sering teman-teman cerita. Ada beberapa majikan yang baik sama umat Islam, yang bekerja Muslim itu kalau dipamiti sholat, Pak majikan saya mau sholat. Sholat itu apa? Mereka bilang dengan bahasa analogi di Korea, pokoknya sholat itu sembahyang. Ketika sholat itu ditanya sama orang Korea, loh kamu itu sembahyang kok tidak ada patungnya? Karena pengetahuan mereka yang namanya sembahyang itu ada yang baik, apa sekalian tak bikin patung? Jadi orang Islam pas sholat itu didelok ngarepe dhuwure kok gak ono patung. Ono sing ape sujud tuh digambarno salib. Mergo dekne denger-denger kalau karena tidak tahu Islam itu apa. Sementing ada personifikasi Tuhan. Ada lagi ini yang agak ngeri. Ada pegawai Garuda karena dia agak terpelajar waktu sholat dia sholat sama krunya di mall. Itu langsung security mall nelpon polisi. Ini ada ritual teroris gitu. Jadi sholat itu dianggap mukadimah sebelum ngebom. Jadi ritual. Pertanyaannya adalah karena mereka tidak pernah ngerti sholat itu kayak apa. Dan kadang-kadang orang ngerti bahwa sholat itu adalah ritual umat Islam itu lewat media. Media itu bisa berita, bisa dokumenter, bisa apa saja. Kita tidak pernah tahu cara Allah mengertikan. Seperti kita tidak pernah tahu madzhab Mu'tazilah, tahunya itu dari kitab-kitab ahli sunnah
Jangan. Coba kita semua misalnya tahu mazhab yang aneh, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah itu dari kitab mereka apa dari kitab ahli sunnah? Dari kitab ahli sunnah. Maka bisa saja informasi keburukan itu dari orang baik dan informasi kebaikan dari orang buruk. Kita tidak pernah tahu. Karena ini yang bisa ngelola hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, kita tidak bisa, hanya Allah yang bisa. Maka perdebatan Ahmad bin Hanbal dengan Haris al-Muhasibi itu seperti itu. Misalnya gini, tak kiri contoh. Haris al-Muhasibi itu orang alim alama. Dia ahli sunnah mandat, pokoknya ahli sunnah sekali. Dia mau ngarang kitab tentang, dia menentang Mu'tazilah, menentang Qadariyah, menentang Syiah. Terus setelah mau ngarang kitab, ditanya sama Imam Ahmad, ya Haris, kalau kamu ngeritik Mu'tazilah, awalnya gimana caranya kalau ngarang kitab? Ya saya cerita pendapat mereka dulu, lalu saya saya tentang. Imam Ahmad guyu-guyu. Bukankah setelah kamu cerita mazhab mereka plus argumentasi mereka, jangan-jangan pembacanya sudah tertarik. Pas kamu nentang, kamu sudah dianggap gawe-gawe. Karena kadung saya tak contoh wae, misalnya gini, kowe sekarang rasa baru dadi wong saleh biasa wae. Kono gambar wong wedok montok tak tulis, hindari ini. Kira-kira dia mau hindari apa gambare? Enggak jawab ya, kira-kira lho. Sing mbok nikmati kata hindari apa? Sing mbok eling-eling kalimat hindari apa gambare? Kira-kira. Padahal tulisannya apa? Hindari bahaya ini. Bahaya ndi terus didelok. Terus sing dieling-eling ora hindarine tapi sama. Pendapat Mu'tazilah itu ada yang menarik. Misalnya gini, menurut Mu'tazilah, seseorang masuk neraka ya karena amalnya, masuk surga ya karena amalnya. Apa artinya kalau masuk surga karena fadli Allah? Lalu gunanya amal apa? Mungkin pembaca kan tuh, wah ini proporsional ini. Katanya ahli sunnah, dari buswarga mereka fadli pangeran, kok enak. Lalu gunanya amal apa? Padahal dia tahu pendapat Mu'tazilah itu dari kitab itu, kitabnya orang ahli sunnah. Gak pernah tahu kita. Ya saya ulang lagi. Itu kan ibarat kayak KUHP. Kamu baca KUHP draft, terus kamu cocok. Kamu mesti nyalahkan yang demo. Atau baca buku selebaran orang demo, kan terserah kamu. Kamu kan punya akal, kan tetap milih. Tetap milih. Problemnya kata Imam Ahmad itu, ketika kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, bisa-bisa orang itu kadung ketika mulai kamu tentang, orang itu gak tertarik sama penentangan kamu. Berarti kamu ikut menyebarkan Mu'tazilah. Sama seperti tadi, gambar perempuan yang agak jorok tadi, sebetulnya tak tulisi kata hindari. Padahal Rukinus gak tahu, eling wong wedok gara-gara tak kei gambar hindari bahaya ini, malah jadi eling. Orang eling tulisan eling. Nah hakikat saya ini penyebar kata hindari apa penyebar gambar itu? Coba. Lalu tentu saya ini pengedar gambar itu apa pengedar kata hindari? Iya yang mengedarkan kata hindari tapi yang mengedarkan. Nah sama sekarang pertanyaannya, kalau kamu ngarang kitab anti Mu'tazilah itu sebenarnya pengedar mazhab Mu'tazilah apa penentang? Ya pengedar juga karena umat tahu dari kitab kamu. Contoh ya. Ya mulane itu jadi perdebatan. Kok kaya iya kaya ora. Ini waktu kali gini misalnya, kamu jangan milih presiden yang dari militer, itu pasti keras, tegas, terus kaku. Ternyata pembaca itu wataknya militer, lu cari yang begini, pusing kan kamu. Agak suka presiden sipil, gak tegas. Padahal kamu nulis itu untuk menggiring orang milih presiden. Jangan milih yang militer, pasti tegas, gak demokratis, gak nerima pendapat. Ternyata pembacanya suka saya punya pemimpin yang tegas. Habis kamu kan? Yang tahu hati orang itu siapa? Makanya ketika kitab ahli sunnah dipenuhi dengan cerita-cerita mazhab Mu'tazilah, itu sebetulnya kamu itu pengedar apa penentang? Itu pertanyaan Ahmad bin. Jadi Imam Haris al-Muhasibi bilang gini, enggak maksud jenengan itu ngelarang apa dukung. Pokoknya makal. Dari Imam Anjo, aku pokoknya ngomong ngono ae pokoknya. Terus akhirnya Imam Yus nangoten kita arahnya jenengan mboten sedo ngarang mboten sedo ngarang.
Makanya Haris Al-Humra akhirnya nggak mengarang kitab itu. Dia sebenarnya pernah rencana Kitabul Firaq fil Islam. Dia mau ngarang kitab kelompok-kelompok dalam Islam. Ya coba mau apa? Misalnya kamu bela tahlil, nasibnya juga seperti itu. Hujahnya tahlil, ini. Terus hujahnya penentang tahlil. Yang bisa mengendalikan pikiran pembaca siapa? Ternyata dia tertarik sama pikiran penentang. Lucunya yang menceritakan kamu, pengagum tahlil. Kan nggak pernah tahu. Nah, dari ceritanya Mbah Mun itu lucu. Mbah Mun itu mondok Lirboyo. Itu di Bandar Kidul wakai wong ayu. Itu dulu babanya Mbah Mun itu ada yang suka orang sana sampai nikah orang sana juga pulang ke sarang. Itu di antara mbah-mbahnya Mbah Mun. Suka perempuan sana terus nikah sana enggak pernah pulang ke sarang. Nah, Mbah Mun itu lahir dari adiknya, pokoknya dari keluarga, dari saudara yang enggak pernah pulang dari Bandar. Diwasiati mun nak mondok ojo geman dolan ning Bandar Kidul. Akeh wong ayu. Akhirnya malah penasaran. Justru kalimat itu yang menjadikan maksudnya aku ayune nganti sepiro nganti baku katut kan malah akhirnya penasaran. Lalu kata Mbah Mun tak angen-angen bener Imam Ahmad bin Hambal. Maksudnya itu kalimat itu pancen ribet. Kalimat itu ribet pancen. Coba milih mana coba? Dong ojo geman moro pasar opo lah nang daerah kono. Ono opo? Bahaya kan? Gara-gara kamu melafatkan itu malah orang penasaran. Di sana ada bareng delok ning kono, yo nak terus mulai ora. Nah, makanya pertanyaannya, pengarang buku juga kena hisab karena sebetulnya apa yang dia tentang orang lain menjadi tahu karena ceritanya dia. Coba kamu ngarang kitab saja yang anti Syiah atau anti Mu'tazilah atau anti Murji'ah atau anti otoritarian, pasti pembaca itu nggak bisa kamu kendalikan. Itu juga rawan hisab, makanya berat. Walatus aluna yauma idzin anin naim. Semua itu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu. Ini Haris Al-Muhasibi gak ngarang kitab. Imam Ahmad itu tidak punya karangan kecuali riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal. Kalau ada 14 juz. Dia tidak punya karangan. Ketika ditanya, saya takut membuat hal baru dalam Islam. Karena karangan itu kan mesti melogikakan hukum. Sementara Allah tuh kadang nggak butuh dijustifikasi seperti itu. Jadi cara kitab usul fikih ini sama tak bedai. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu ngangkat gunung Merapi tanpa alat? Nggak, jawab saja. Latihan pinter. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu disuruh ngangkat gunung Merapi? Mungkin nggak? Mungkin apa enggak? Nah, itu ulama usul fikih berdebat. Ada mengatakan nggak mungkin. Karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak dimampui mukhatab, yang tidak dimampui manusia. Masuk akal. Kaul kedua mengatakan mungkin. Butuhe Allah iku mau wong muni yo tok nurut. Najan to gak mungkin. Ayo Hen, Gunung Merapi angkat Hen. Nggih Gusti, siap. Langsung melayu mara. Kuwi Allah wis seneng wah nurut aja iki. Tapi ya kemungkinan cek goblok ora takok sik. Kita kan enggak pernah tahu, makanya ulama ini debat. Kira-kira Hen, Gunung Merapi angkat. Potensinya kan dua, kue langsung melayu apa ngangkat. Potensinya kan kok goblok ngono ora kok. Bicarane kok. Tapi ya mungkin dilem ya pangeran. Nuruti ora paham-paham lah melayu. Ki milih ndi? Status sing ngene iki nurut apa goblok? Jawab, nurut apa goblok? Ya nurut goblok. Ya coba ngono. Kita tidak pernah tahu. Mulane tetap pada akhirnya kita itu suwain adri. Kita tidak pernah tahu. Tapi kita tahu bahwa semua ada hikmahnya. Makanya kadang orang alim itu bilang saya alim, kadang bilang saya tidak tahu. Maksudnya kita tahu Allah memerintahkan pasti ada hikmahnya. Tapi kita tidak tahu maksudnya apa. Ya sudah seperti ini. Akhirnya dunia ya sudah seperti ini. Ya kadang ngerti, kadang nggak ngerti. Ya sudah biasa ya. Kalau kita tak tahu isi itu urip orang. Mungkin jawab ya. Muni roh iku nyatane yo koyo roh. Muni roh yo ora roh nak mati. Mulane sudah. Dan takoki sesuk iku jeng yo ziarah nggih, Mbah. Tapi kadang bawa alam, Mbah, insyaallah. Ya karena memang ya enggak pernah tahu. Karena apa ya? Sak nek diterangno. Kalau niku gak ada kitab-kitab perdebatan ulama, anak kecil-kecil kan ngoten niku.
Saya ulang lagi ya. Kalau kamu mengarang kitab menentang pendapat Mu'tazilah, itu artinya kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, lalu menyebarkan kesalahan mereka. Pertanyaannya, pembaca pertama kali tahu pendapat Mu'tazilah gara-gara cerita sama. Pembaca tahu gambar perempuan gara-gara edaran. Meskipun kamu menulis hindari, tapi kan menjadi tahu. Kamu berarti penyebar kata hindari apa penyebar gambar? Apa penyebar kata hindari? Itu ibarat kayak gini, ada anak kecil baru umur SMP kamu nak hindari narkoba. Bentuknya kayak ini loh. Padahal anak kamu itu bakat soleh yang nggak terlintas narkoba. Gara-gara buat cerita ini menjadi tahu. Sekarang omongan itu dihisap tahu orang menjadi tahu gara-gara kamu. Tapi kamu nggak ngandani, takut anak kamu kejebak narkoba. Milih mana? Bingung tau kan? Wingi-wingi rapi bingung ora tau mikir. Maksudnya ada. Aku ya gumun, wong ora tau mikir ya urip. Jadi ya sudah. Ya angel panjenengan urip ya angel. Mane ngaji ben mane ngaji. Ngaji minal fajr. Minal satu-satunya ayat sing turun mau sak kalimat. Jadi ora sak ayat temu sak kalimat sak kata kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau terus oh masalah yamin ya kalau terang. Yamin itu maknanya arah kanan. Kanan mana arah yang dikira benar. Jadi orang Arab bilang kalau sesuatu benar itu disebut kanan. Maknanya ashabul yamin. Tapi kalau orang salah disebut ashabus simal. Jadi sebetulnya itu bahasa-bahasa ya memang bahasa Arab seperti itu. Partai kanan berarti benar. Kalau partai kiri salah. Tapi sekarang katanya ada wasatiyah tengah-tengah. Saya malah bingung tengah ning. Tapi nah istilah Quran itu jelas ada yamin, ada simal. Tapi kalau wasat itu bahasa sosial, tapi ya sah. Bahasa itu juga sah. Nopo sebut ini umatau wasatol litakunu syuhada napa. Wa kadzalika ja'alnakum umatau wasatol. Kalau terus jadi arah kanan itu mana apa? Arah yang benar. Makanya disebut ashabul yamin. Kalau salah disebut ashabus simal. Innakum ladza ikul adabil alim. Innakum satamne sira kabeh. Fihi tetep dawu, fihi ku tetep ing dalem dawu innakum. Al iltifatun dana iltifat. Iltifat iku merubah redaksi. Mau kan tentang hum itu dhamir ghaib, tapi sekarang jadi dhamir mukhatab. Ladza ikul adabil alim. Yektine wong kang bakal nyeksani, bakal ngrasakno siksa sing pedhi. Wa mutazawna lan ora den wales sira kabeh ilama kecuali perkara illa jazaa kecuali wales perkara kun ono sira kabeh tamalu nang lakoni sira kabeh illa ibadah wa ilmu khasin kecuali kaulane Allah sing ikhlas. Jadi semua orang tuh akan kena siksa kecuali kaulane Allah sing nopo sing ikhlas pokoke enak-enak ibadah ikhlas menang ade kula ibadah paling nyaman ikhlas mulang yo mulang ae mergo perintah Allah. Cek murid temrohae guru cek ora ben sak karep-karepe pokoke mulang yo mulang ae. Sekolah nih, soalnya mulang-mulang aja. Jadi roh aku rasa urusan, soalnya mulang. Dari dani Allah, sebenarnya akhirat rakakan ki, mikir manusia ribet. Kemana mikir hak-hakmu ribet. Turuti rata warga, seripot. Bonus, dunia bonus. Ademu mesti dianggapnya urip sedino-sedino. Sing ngomong bayang urip suwi wis apa. Wa amali akhiratika ka annaka tamutu. Nanti kalau nanti 200.000 tanggap lagi, ngurip nganti siswa udah 200.000 caki. Tapi bayang no duit akeh, bayang no ngurip nganti 1 tahun. Sing ngongkon bayang no ngono iku yo. Sopo jelas Nabi dawuh wa amal li akhiratika. Nah katamu tuh hutan, kamu ngamal untuk akhirat seakan-akan mati be. Jadi misalnya aku digedingi wong sakmen lagi, digedingi mau sewengian, sesuk wis mati wae. Jebule cek urip. Ya kepen cek sesuk. Kan mau sedina-sedina ngitungnya apa? Mulane anggere ana panitia ngundang aku pengajian pusing. Aja mbok undang saiki aku mari bingung. Pokoke nek sesuk acara bengi aku kandhani. Mboten Gus ben ana kepastian. Kepastian mbahmu ora melok duwe donya men kepastian ngono. Wong ora tau ngaji tauhid to men. Pas. Lah coba 2 bulan lagi disuruh bilang iya ben ana kepas. Sing iso ngatur donya sapa? Tapi ini kenapa kepastian mbahmu manusia sing iso nonton sapa? Pokoknya acarane Senin, aku kan dari malam Senin, aku ono ya iso wae lunga. Gampang kan? Tapi kan jantungan. Akhirnya balik kiai serep. Alhamdulillah ras itu.
Terus kalau ngaji teng mriki pokoke umume iku akhir bulan iki santai terus. Ya biasa wae. Ya wae uripku anggap ae mestino wa amal li akhiratika kanaka tamutu. Jadi misalnya damuk bojo ya ndang mestino. Sesuk wis mati wae. Mulai sesuk jauh urip diwamuk meneh. Paling sedina. Wis sedina mati, yes. Kok suwe-suwe ra aman apa? Aman. Mani urip ngono. Jadi daftar wali, tahu tuh warai ngono era. Ikhlas ki ngoten carane ki salat ben nyaman. Ngendikane Rasul, "Sholli ka'annaka sholatu muwaddi'in." Kowe nek ben salat ikhlas, anggap bae salat sing terakhir dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah tahu salat, tahu sujud. Juga salat tuh happy. Ya Allah ini sujud saat terakhir, ini rukuk saat terakhir. Semua nang dadi salate. Salat kok ora. Sepantai, enggak sholat meneng, semua ada akhirnya awur-awuran. Mana kira jadi wali-wali aku, rasa kan, kalau jadi wali mau nabuni, kita orang mau nabuni semboyo semua. Maksudnya aku rasa wali-wali papan atas, yang ringan-ringan lah, sementing aku bener. Jadi syaratnya wali wa amal li akhiratika, naga tamutu, beramallah untuk akhirat kamu, seakan-akan kamu mati. Jadi misalnya diutang, tapi sahur jangan utang sahur, nggak boleh sembrono. Sebenarnya aja utang, aja utang bahaya. Enak kan? Jadi di masalah berat ya enteng, mau urip mau apa? Stino, apa mana aku luwe wali mana? Orang nganti sesuk malah. Setiap saat aku bisa mati. Jadi nanti masalah kan, lep sedilu. Cuma masalah itu permanen, bermati tambahan rokok lagi aja sampai. Malah selawase. Mulane masalah ning dunya tok ora usah sampe tok akhirat. Ojo. Apa kan repot ngajajah kowe. Seakan-akan mati besok. Pertanyaannya apa setelah mati enggak ada masalah? Ternyata tambah banyak masalah. Sebenarnya penting ikhlas semono. Wa illa ibadah wahil mukhlasin. Jadi kalian semua pasti merasakan siksa dan akan dibalas kecuali mereka sing ikhlas. Mesti ikhlas itu aman. Ila ibadah wa ilmu mukhlasin kecuali kawulane Allah sing napa minal mukhlisin seperti kula jenengan danten termasuk yang sing napa ikhlas. Supaya dilatih, nara dilatih dipaksa, supaya luwatih paksa. Iki ku supaya paksa. Paksa supaya sampean ikhlas. Ya wae misalnya kowe ngandalo pejabat ya mati ora kuat, sing kuat namung Allah Subhanahu. Jadi sehingga terlatih. Nah, bagaimana mungkin saya bisa hidup tanpa komunitas nasional, ya kamu yakin aja komunitas itu bisa saja mati atau benci kamu atau perubahan sistem. Kayak di sini misalnya wong duwe wartel itu kayak sugih tuku wartel. Bareng ono HP gitu. Tuntas dulu misalnya wong duwe telepon rumah itu kayak sugih ono HP ya tuntas. Jadi perubahan-perubahan ini menjadikan kita tidak percaya terhadap dunia ini. Mesti ora iktimat, ora tetanggenan dari dunia ini. Yang enggak pernah berubah hanya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ngono kowe sayang anak, iso wae anakmu sampeyan gedeng kowe cekatut bojo. Kowe sayang tangga iso wae gedeng kowe. Ono perubahan sistem sing dadekno kowe ra urip ning kono, misale kowe ndonga-ndonga disenengi wong bidukan, sebele kowe ditakdir urip di daerah lah. Enggak ada pernah tahu. Sing mesti abadi namung Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah illa ibadah wahil mukhlasin. Kecuali kaula-kaulane Allah sing mengikhlaskan amal hanya krana Allah Subhanahu wa taala. Ail mukminina tegese pira-pira mukmin. Kote dawuh iki istisna mungkotion kang terputus. Zikra jazaa'uhum. Utawa ngene, zikru jazaihi mutawi nutur piwalese para al-mukhlisin fi qouli ta'ala ulaika lahum rizqum ma'lum. Ulaika te mungkon-mungkon sing ikhlas kula tetep kudu ulaika fil jannah rizqun utawi rezeki ma'lumun kang wis ditentono bukrotan ing lembut besok wa asyan wa sore. Rupane rezeki apa fawakihu iku pira-pira buah-buahan badalun dadi badal au bayanun utawa menjelasno rezeki maring rezeki. Bahwa tekang aran fakihah utawa utawi arizku rupa fawakih ma perkara. Yuk kalau kang den pangan apa mata lagi dan krana enak-enakan lali hifdzi sihate. Ora kok krana jaga kesehatan. Jadi ning swarga iku mok sifate pakanan mung nggo enak-enakan tok, ora ana makanan pokok. Mergo makanan pokok kowe mangan beras ning Indonesia kan nggo ketahanan fisik. Sementara di surga tidak perlu ketahanan karena dijamin fisik kamu abadi.
Bisa ulang lagi ya. Kalau di dunia kan kayak butuh mangan pokok supaya mempertahankan fisik. Karena fisik kamu rawan rusak kalau tidak makan makanan pokok. Sementara di surga fisik kamu tidak mungkin rusak sehingga tidak perlu makanan sing pokok. Kabeh sifatnya makanan mau enak-enakan tok. Ora perlu